Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Kembali lagi kita berjumpa di Morning Devotion hari ini. Puji Tuhan, kita semua dalam keadaan baik ya Bapak Ibu. Dan kembali lagi pagi hari ini kita mengucap syukur untuk penyertaannya, untuk kasih setianya. Dia yang menyembuhkan kita, Dia yang membangkitkan kita, Dia yang menyelamatkan kita. Tidak ada nama lain di kolong langit ini di mana setiap orang bisa beroleh selamat kecuali di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Raja dan Juru Selamat. Tidak ada nama lain. Dan kita mengucap syukur Dia yang telah memilih dan memanggil setiap daripada kita. Dia yang memilih dan memanggil Bapak Ibu Saudara-saudari. Dia juga memilih dan memanggil saya. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak. Kami gak kekurangan semua yang baik yang datang dari Tuhan. Kami boleh mengalami penyertaan-Mu yang tidak ada habis-habisnya. Dan biarlah hari ini kembali lagi di saat kami bangun, kami boleh mengalami Tuhan pribadi-Mu yang hebat, yang luar biasa. Dan kami boleh semakin melekat erat dengan Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus.
pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakan ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Shalom, good morning semua jemaat, puji nama Tuhan, haleluya. Semua tetap bersuka cita ya. Bila Bapak Ibu Saudara membutuhkan dukungan doa, Bapak Ibu Saudara membutuhkan untuk dilayani ataupun juga konseling, jangan ragu untuk segera mend-DM saya ataupun juga mengirimkan pesan lewat WhatsApp ataupun juga ke email ataupun juga bisa DM di sosial media saya. Ya, saya dengan sukacita akan selalu melayani setiap jemaat Tuhan. Amin, haleluya. Wow, luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk waktu ini. Sekali lagi kami bisa ada hari yang luar biasa karena ada Tuhan bersama dengan kami. Kami bersyukur buat waktu ini. Ajar kami untuk kami bisa mempergunakan waktu kami dan biarkan kami menjadi orang yang bijaksana sehingga kami bisa bertindak hati-hati ya Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan keluarga, kami menyerahkan bangsa, kota, provinsi kami dalam tangan-Mu. Kami berdoa biarkan kiranya Indonesia terus menjadi bangsa yang diberkati sehingga seluruh rakyatnya menjadi sejahtera, seluruh rakyatnya menjadi orang-orang yang betul-betul Tuhan boleh melihat ada kebahagiaan yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Sekarang kami mau melangkah, kami mau terus beraktivitas dan kami mau dituntun dalam kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, hari ini saya memberikan tema Bapa dipermuliakan. Dengan cara apa Bapa dipermuliakan? Yohanes 15 ayat yang ke-8 berkata, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah apa? Murid-muridku. Saya mau mengatakan kepada setiap kita bahwa kehidupan berbuah itu tidak bisa ditawar. Kehidupan berbuah itu harus dimiliki oleh semua orang yang percaya. Kita yang tadinya gak sabar, kita menjadi sabar. Kita yang tadinya terus ada dalam kesedihan, kita menjadi bersuka cita. Kita yang tadinya tidak setia, kita belajar menjadi setia. Kita yang tadinya takut, kita berani karena Tuhan. Kita yang tadinya gak bisa, kita bisa karena Tuhan. Saya percaya itu adalah buah-buah yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Masih ada banyak buah-buah lain yang harus kita hasilkan, tetapi kuncinya adalah apa? Mari kita terus berbuah. Karena saya mau berkata, kekristenan tanpa buah adalah kekristenan tanpa kegairahan. Artinya apa? Orang Kristen yang gak pernah berbuah, maka kehidupan kekristennya itu menjadi kehidupan yang sepo, gak ada rasanya, hambar, gak bergairah. Tapi kalau kehidupan kita bergairah, maka pasti kita akan berbuah. Kalau kita berbuah, maka kita pasti akan bergairah. Haleluya, iya.
Ya, kenapa seseorang tidak bisa berbuah? Alkitab berkata dalam Yohanes, bagaimana orang itu nggak tinggal pada pokok anggur. Jadi memang yang namanya berbuah itu harus terus dialami oleh setiap kita. Nggak boleh ada kata mandul rohani. Mungkin secara jasmani kita bisa mengalami kemandulan, mohon maaf. Kita bisa mengalami itu karena sakit, karena hal-hal tertentu kita bisa mandul secara jasmani. Tetapi secara rohani kita nggak boleh mandul. Kita harus berbuah, kita harus melahirkan hal-hal yang rohani, yang baru, yang luar biasa. Dan itu pasti akan bisa kita kerjakan. Karena apa? Yang dunia lihat, yang dunia sedang nantikan, yang dunia butuhkan, itu adalah karakter Kristus yang nampak lewat kehidupan kita. Sehingga melalui karakter Kristus yang nampak itu, nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Makanya itu, ketika engkau dipercayakan menduduki posisi-posisi tertentu, jaga sungguh-sungguh hidupmu. Jangan bikin malu Tuhan, jangan permalukan Tuhan. Haleluya. Ketika engkau sudah ada dalam posisi yang top, jangan lupa Tuhan. Jangan tindas anak buahmu. Jangan bikin malu Tuhan lewat kelakuanmu. Ya, Tuhan bawa engkau naik, kemudian engkau jadi orang yang sombong, engkau jadi orang yang congkak, engkau jadi orang yang mabuk-mabukan, engkau jadi orang yang pesta pora, engkau jadi orang yang main judi lah. Aduh, jangan sampai itu terjadi. Ketika Tuhan sudah bawa engkau naik, justru disitulah kesempatan untuk orang-orang yang ada di bawahmu itu melihat Yesus lewat tindakanmu, melihat Yesus lewat perkataanmu, melihat Yesus lewat kasihmu. Haleluya. Dari situ kita bisa mempermuliakan nama Tuhan. Jadi waktu kita berbuah, kita ini sedang membuat nama Tuhan dikenal dan dihargai. Tapi di saat kita tidak menghasilkan buah, kita justru membuat nama Tuhan tidak terkenal dan juga tidak dihargai. Haleluya. Jadi buah itu menjadi sangat penting karena buah itu juga harus bisa dinikmati. Haleluya. Untuk itu mari jemaat Tuhan ingat baik-baik bahwa di dalam kita menghasilkan buah ada hambatan-hambatan. Ya, kalau boleh saya berkata, ada kekotoran-kekotoran yang harus dibersihkan dari setiap dahan-dahan yang ada dalam kehidupan kita, supaya hidup kita bisa menghasilkan buah. Penghambat apa yang harus kita singkirkan? Yang pertama, pola pikir bahwa mendapatkan kebutuhan dunia jauh lebih penting daripada mendapatkan kerajaan Allah. Ini pola pikir yang salah. Nah, pola pikir yang seperti ini akan membuat kita tidak bisa berbuah. Karena kalau orang yang sudah memiliki pola pikir seperti ini, dia lebih mengejar kebutuhan dunia. Kebutuhan dunia itu apa sih? Bicara apa sih? Populer, dihormati, punya jabatan yang tinggi, ya, wah dikenal di mana-mana, punya harta benda yang begitu banyak, ya bahkan saking banyaknya MM-an sampai TT-an gitu ya, triliunan gitu ya. Saya mau berkata bahwa kerajaan Allah tetap yang harus utama kita kejar. Di hari-hari terakhir ini serangan iblis itu membuat kita nyaman. Di hari-hari terakhir ini serangan iblis itu membuat kita menjadi melupakan yang penting. Hati-hati. Kita punya kebutuhan, tapi tetap pola pikir kita harus berkata bahwa kalau aku mendapatkan kerajaan Allah, maka segala sesuatunya itu akan ditambah-tambahkan kepadaku. Haleluya. Orang yang mencari kerajaan Allah, orang itu akan menaruh posisi kerajaan Allah di depan hidupnya. Haleluya.
Yang kedua, pola pikir bahwa selama kita masih di bumi, kita nggak bisa disempurnakan seperti Yesus. Nah, ini yang salah. Saya selalu awali dengan kata apa? Pola pikir. Karena yang bahaya itu ini loh, pikiran kita. Amin. Ya, kita seringkali berpikir mana bisa kita disempurnakan, orang kita masih injak-injak bumi. Nggak mungkin bisa. Kalau nggak di bumi, kita mau disempurnakan di mana? Di sorga? Kagak. Di bumi inilah area, di bumi inilah gelanggang pertandingan, tempat di mana kita disempurnakan oleh pasangan kita, oleh orang tua kita, oleh anak kita, oleh sahabat, oleh rekan, oleh bos, oleh gembala, oleh bapak rohani sekalipun. Ini kesempatan untuk kita disempurnakan. Di mana? Di bumi. Haleluya. Makanya itu jangan sampai engkau punya pola pikir bahwa mana mungkin kita bisa disempurnakan. Orang kita masih dalam daging. Itu iblis yang mengintimidasi engkau. Itu hanya kata-kata seseorang yang mencari pembelaan dirinya. Saya mau berkata, daging ini lemah kok. Kita bisa kuasai daging. Dengan cara apa? Izinkan Roh Kudus yang memampukan engkau bisa menguasai dagingmu. Daging ini ngikut kok. Ya, kalau engkau berkata enggak, daging pasti akan berkata enggak. Tapi kalau engkau berkata iya, ya oke. Gitu kan. Ingat, ada Roh Kudus di dalam dirimu. Ada Roh Kudus di dalam diri kita. Haleluya. Yes. Maka itu jangan sampai engkau punya pola pikir bahwa kita nggak mungkin bisa disempurnakan. Itu kan cuma Yesus. Ya, makanya kalau diajak nyanyi, menjadi seperti kau Yesus, gak pernah mau nyanyi. Karena apa? Mana mungkin saya bisa jadi seperti Yesus. Ya, mungkin bisa. Nah kalau enggak, buat apa Yesus menyerahkan nyawanya di muka bumi ini? Loh, buat menebus dosa kita. Betul. Tapi dia juga sedang menyampaikan kepada setiap kita. Dia sedang mendeklarasikan kepada setiap kita bahwa, lihat, gua juga berjuang. Gua juga bergumul sama seperti engkau bergumul dalam menghadapi tantangan untuk menjadi sempurna di muka bumi ini. Yes. Yesus pernah dicobai? Pernah. Yesus pernah dikhianati? Pernah. Yesus pernah dikecewakan? Pernah. Yesus pernah mengalami dalam tanda petik ketakutan? Pernah. Di Taman Getsemani dia berdoa, Tuhan, lalukan cawan yang daripada aku. Dia pernah ngalamin itu. Di mana dia ngalamin? Di bumi. Bukan di planet-planet yang lain. Di bumi, di bumi, di bumi. Haleluya. Amin. Di bumi Yesus ngalamin itu. Haleluya. Untuk itu, ayo jemaat Tuhan, rubah pola pikir kita. Jangan biarkan pola pikir yang bodoh itu menguasai hidup kita. Jangan biarkan pola pikir yang memalukan itu terus mencengkeram kita. Yang berkata kita gak mungkin sempurna, orang kita masih di bumi. Justru bumi ini adalah kesempatan untuk kita disempurnakan. Haleluya. Yang ketiga, pola pikir bahwa kita gak mau tertanam di tanah atau di rumah rohani. Pola pikir yang membuat kita tidak mau ditanam di rumah rohani. Saya mau berkata, denominasi kita boleh beda, tapi engkau harus bisa menemukan rumah-rumah rohani di dalam kehidupanmu. Ayo temukan denominasi di mana engkau tertanam komitmen bertumbuh melayani Tuhan maksimal untuk Tuhan di situ. Tertanam itu penting. Hidupmu nggak boleh dicabut-cabut, cabut di sini sana, cabut di sini sana. Kemudian engkau berkata, suara Tuhan, suara Tuhan. Suara Tuhan itu nggak mungkin ngawur. Suara Tuhan itu nggak mungkin menghancurkan ataupun juga mencerai-beraikan. Tidak mungkin. Suara Tuhan selalu mendatangkan kebaikan. Amin. Iya. Sudah 20 tahun lebih saya di organisasi tempat di mana saya melayani. Kalau boleh saya berkata, separuh hidup saya abdikan kepada Tuhan lewat organisasi ini. Dan saya bersyukur.
atas kemurahan nama Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada buah-buah yang bisa saya nikmati, ada buah-buah juga yang orang lain bisa nikmati. Untuk itu rubah pola pikir kita. Amin. Bagaimana caranya kita bisa menghancurkan 3 penghambat tadi? Yang pertama, mari hidupi, kejar kebenaran di dalam nama Yesus. Kejar dikaisuninya Yesus. Apa itu dikaisuni? Kebenarannya Yesus. Kejar terus itu. Kejar terus. Kemudian yang kedua, milikilah pola pikir. Justru bumi adalah area gelanggang pertandingan untuk engkau jago, ahli, ditakuti oleh iblis di bumi. Engkau disempurnakan. Dan yang ketiga, ayo segera temukan rumah rohani, segera temukan bapak rohani, segera temukan mentor-mentor tertanam, diperlengkapi, dan biarkan dirimu terus mengalami pertumbuhan, buah-buah itu nyata, sehingga Bapa dipermuliakan. Amin. Haleluya. Cara mempermuliakan Bapa tidak dengan hebatnya sound yang kita miliki, kerennya entertain gereja yang kita lakukan, tapi mempermuliakan Bapa cukup dengan cara hasilkan buah dalam kehidupanmu dan jadilah murid-muridnya Bapa Surgawi. Mari berdoa. Bapa, hamba-Mu selesai. Aku memberkati setiap umat-Mu hari ini. Diberkatilah mereka yang sedang bergumul dalam pergumulan mereka. Tuhan tolong dalam nama Yesus. Aku melepaskan segala kuasa di dalam nama Yesus. Aku mengikat segala kuasa iblis. Aku menghancurkan segala kuasa iblis. Jalan-jalan mereka adalah jalannya yang dipenuhi dengan anugerah demi anugerah. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih untuk waktu ini. Terus Engkau berperkara dengan umat-Mu, dan biarkan mereka mau terus menghasilkan buah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas ya. Jangan lupa satu orang, bagikan pada satu orang. Like, subscribe juga jangan lupa. God bless. Thank you.